para wali Allah yang dikasyafkan, dibukakan dengan kerajaan langit dan bumi, dan rahasia-rahasia ketuhanan itu, mereka hanyalah dikasyafkan, dibukakan di dalam salat. Ada yang bisa menjelaskan bahwa surga itu macam ini bentuknya. Ada yang bisa menjelaskan sirat, titian sirat itu macam ini. Itu mereka peroleh, mereka dapatkan adalah di dalam sembahyang mereka, dibukakan oleh Allah hijab, sehingga mereka bisa menyaksikan yang demikian itu. Lebih-lebih di dalam sujud, karena hamba itu dekat dengan Tuhannya Azza wa Jal dengan sujud. Ada sebagian di antara para aulia Allah, mereka itu sembahyang, diperlihatkan Allah, arsy Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ketahuilah bahwa memurnikan atau membersihkan salat dari bahaya-bahayanya adalah mengikhlaskannya kepada zat Allah Azza wa Jalla, agar sembahyang itu menjadi murni, sembahyang itu menjadi bersih dari hal-hal yang membahayakan. Pertama adalah mengikhlaskannya sembahyang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dasar sembahyang itu adalah ikhlas menjunjung perintah Allah dan menunaikannya dengan syarat-syarat batin yang telah kami sebutkan, dari khusyuk, mengagungkan, dan malu, adalah sebab untuk memperoleh bermacam-macam cahaya-cahaya di dalam hati. Cahaya-cahaya itu adalah kunci ilmu mukasyafah. Di dalam istilah tasawuf itu ada dikenal ilmu mukasyafah, ada pula disebut ilmu muamalah. Ilmu muamalah itu ilmu spesial untuk membersihkan diri dari segala sifat yang tercela dan memperhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Itu disebut dalam tasawuf ilmu muamalah. Sedangkan ilmu mukasyafah itu ilmu di mana kita diperlihatkan Allah surga dan isi-isinya. Kita diperlihatkan Allah neraka dan orang-orang penghuninya. Kita diperlihatkan Allah arsy Allah. Nah, itu disebut ngarannya ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu biasanya kada bisa diperoleh kalau kita belum mengamalkan ilmu muamalah tadi. Ilmu di mana kita membersihkan diri dari sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat yang terpuji. Ilmu mukasyafah itu bisa kita diberi Allah kalau sudah hati kita bersih, kalau sudah hati kita bisa menerima cahaya-cahaya ilahi. Nah, untuk mendapatkan cahaya-cahaya di dalam hati itu, jalan yang paling cepat adalah melalui sembahyang. Sembahyang macam apa? Sembahyang yang didasari dengan ikhlas karena Allah, dan sembahyang yang penuh dengan khusyuk,
mengagungkan Allah dan malu kepada Allah dan lain sebagainya daripada sifat-sifat khusyuk. Para wali Allah yang dikasyafkan, dibukakan dengan kerajaan langit dan bumi dan rahasia-rahasia ketuhanan itu, mereka hanyalah dikasyafkan, dibukakan di dalam salat. Ada yang bisa menjelaskan bahwa surga itu macam ini bentuknya. Ada yang bisa menjelaskan sirat, titian sirat itu macam ini. Itu mereka peroleh, mereka dapatkan adalah di dalam sembahyang mereka, dibukakan oleh Allah hijab sehingga mereka bisa menyaksikan yang demikian itu. Lebih-lebih di dalam sujud, karena hamba itu dekat dengan Tuhannya Azza wa Jal dengan sujud. Ada sebagian di antara para aulia Allah, mereka itu sembahyang, diperlihatkan Allah, arsy Allah. Nah, jadi mereka sembahyang bukan lagi menghadap sesuatu, bukan lagi menghadap dinding, tapi yang mereka hadap adalah arsy-Nya Allah. Nah, dalam sembahyang diperlihatkan arsy-Nya Allah. Ada yang dalam sembahyang diperlihatkan Allah surga dan nerakanya. Nah, itu ngarannya adalah mereka dapat ilmu mukasyafah tadi dengan melalui sembahyang. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wasjud waqtarib, surat Al-Alaq 19. Artinya sujudlah dan mendekatkan dirilah. Waktu sujud itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada istilah dekat dengan Allah bukan diartikan dekat makani, dekat tempat, bukan itu maksudnya. Allah Maha Suci daripada bertempat. Yang dimaksud dengan kita dekat dengan Allah artinya dekat dengan rahmat yang khusus dari Allah, dekat dengan petunjuk yang khusus dari Allah, dekat dengan anugerah Allah. Itu artinya dekat, bukan dekat lawan nang bertempat macam ini, betata yang memangnya kada macam itu. Keterbukaan setiap orang yang salat itu menurut kadar kejernihannya dari kekeruhan-kekeruhan dunia. Hal itu berbeda-beda dengan kuat dan lemah, sedikit dan banyak, terang dan tersembunyi. Sehingga bagi sebagian mereka terbuka sesuatu dengan ainnya, bendanya. Bagi sebagian lagi terbuka sesuatu dengan perumpamaannya, sebagaimana terbuka bagi sebagian mereka akan dunia dalam bentuk bangkai dan syaitan dalam bentuk anjing yang mendekam dan memanggil-manggil kepadanya. Mereka dikasapkan, dibukakan oleh Allah hijab. Ada yang dibukakan hijab itu langsung melihat bendanya, ada yang diperlihatkan perumpamaan-perumpamaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama-sama dengan para sahabatnya. Tuntung sembahyang, beliau bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hattal jannah wan nar. Ujar Nabi, tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat melainkan diperlihatkan kepadaku pada tempatku ini. Waktu aku sembahyang tadi, ujar Nabi, diperlihatkan Allah kepadaku sesuatu yang belum pernah aku lihat, sehingga aku melihat surga dan neraka. Nah, artinya apa? Bahwa beliau dalam sembahyang tadi dikasapkan, dibukakan oleh Allah hijab sehingga bisa melihat surga dan neraka.
fa uhiya ilayya annakum tuftanun fi kuburikum qariban min fitnatil masihid dajjal. Waktu itu ujar Nabi, aku menerima wahyu dari Allah bahwa kalian nanti akan diuji di dalam kubur. Dalam sembahyang itu Nabi kita diberi Allah wahyu. Setelah diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, Nabi kita didatangkan wahyu dalam sembahyangnya. Isi wahyunya adalah bahwa kalian nanti di dalam kubur akan diuji seperti di fitnah Dajjal. Apa di antara ujian di dalam kubur itu? Setiap manusia akan ditanya di dalam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa pengetahuan engkau dengan ini laki-laki? Jadi di dalam kubur itu bukan hanya ada pertanyaan marabbuka, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuka, siapa nabi engkau, bukan hanya itu. Ada lagi ujian dalam kubur, dihadirkan di kubur itu nanti sesusuk laki-laki. Malaikat bertanya, siapa laki-laki ini menurut engkau? Fa ammal mu'min, kalau ia beriman orang tersebut, orang yang beriman, fayaqul, dia mengata, huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda fa ajabna wattaba'na. Itu laki-laki adalah Muhammad Rasul Allah yang telah datang kepada kami dengan keterangan dan petunjuk, kami memperkenankan dan kami mengikuti dia. Kalau kita beriman dalam dunia, kita bisa pinandu, oh itu laki-laki adalah Muhammad Rasulullah. Jadi setiap orang di dalam kubur dihadirkan sosok Nabi Muhammad, ditakuni siapa ini. Wa ammal munafik, kalau orang munafik begitu ditanya siapa laki-laki ini, fayaqul, dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku ada pinandu siapa laki-laki ini. Kenapa? Karena dalam dunia ini memang kada beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita mendapat wahyu tersebut di dalam sembahyang. Dalam sembahyang itu pula beliau diperlihatkan surga dan neraka. Nah, kenapa bisa demikian? Dalam sembahyang itu dibukakan hijab-hijab tadi, karena dalam sembahyang itu adalah waktu seseorang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda juga mengenai sesuatu yang padanya terdapat mukasyafah. Macam-macam orang dibukakan Allah dalam sembahyang itu. Sebagian dari mereka terbuka baginya sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala dan kebesarannya. Bagi sebagian mereka sebagian perbuatan-perbuatannya Allah. Dan bagi sebagian mereka terbuka sebagian dari halus-halus ilmu-ilmu muamalah. Mereka dapat ilmu-ilmu muamalah, ilmu-ilmu cara pembersihan diri. Mereka dapatkan yang halus-halusnya di dalam sembahyang. Itu berkat sembahyangnya yang ikhlas dan sembahyangnya yang khusyuk. Dalam satu kali sembahyang Rasulullah SAW pernah terjadi. Sahabat melihat Nabi kita, perhatian sembahyang itu sidin ada menjangkau sesuatu. Perhatian sembahyang Nabi kita ada menjangkau. Mbah itu mundur, Nabi kita mundur dari tempat berdiri sidin. Ini perhatian sembahyang. Sahabat berkata, qad ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik summa ra'ainaka ka'ka'ta. Wahai Rasulullah, kami tadi lihat pian ada menjangkau sesuatu, kemudian pian mundur. Qala, berkata Nabi, inni ra'aitul jannah. Pertama tadi aku melihat surga. Di dalam sembahyang tadi aku melihat surga. Panawaltu unquda. Aku
menjangkau setundun buah. Setundun buah ada, aku ambil aja Nabi kita. Walau asabtuhu lakum la akalatum minhu ma baqiyatid dunya. Andai kata aku dapat mengambil buah tadi aja Nabi, unjuk lawan ikam makan, rasanya kada habis sampai habis ini umur dunia. Ya, sahabat tadi melihat ada Nabi kita ada menjangkau sesuatu. Wa uritun nar, dan yang kedua ya Nabi, aku mundur, aku melihat neraka. Aku melihat neraka. Falam ara manzaran kal yaumi qattu abza, tidak pernah aku lihat pemandangan yang paling seram daripada itu. Melihat neraka Nabi kita. Wa raaitu aktsara ahliha, dan aku lihat umumnya penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. Diperlihatkan Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahyang. Surga melihat, neraka melihat, bahkan Nabi kita melihat penghuni neraka. Ternyata kata Rasulullah, penghuni neraka itu terbanyak diisi oleh kaum perempuan, kaum bini-bini. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, bima ya Rasulullah, jar sahabat, wahai Rasul, kenapa sebabnya perempuan-perempuan itu terbanyak isi neraka? Kenapa perempuan itu mayoritas penduduk neraka? Kalau berkata Nabi, bikufrihinna, karena mereka kafir, karena mereka kufur. Sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ayakfurna billah, adakah mereka itu kafir dengan Allah? Kala Nabi kita menjawab, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Mereka kufur kepada suaminya. Artinya karena mengakui bahwa suami ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Mereka kadang merasa berterima kasih, kadang merasa menghargai, perlu menghargai kepada suaminya. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, dan mereka kata Rasulullah kufur dengan ihsan, dengan perbuatan baik lagi. Maksudnya apa itu ya sahabat? Nanti kita menjelaskan lagi, walaupun ujar Nabi, laki-laki itu berbuat sepanjang masa berbuat baik kepada istrinya, satu saat nang laki itu berbuat salah, si bini-bini ini berkata, engkau kada baik selawasan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Misalnya 10 tahun berkeluarga, 9 tahun laki ini baik, laki ini bagus, ada sehari yang kada bagus, hilang 9 tahun itu. Itu namanya yakfurnal ihsan. Nah, jadi jar Nabi, itulah dua sebabnya yang aku lihat perempuan itu paling banyak menghuni api neraka. Nabi kita melihat itu, diperlihatkan oleh Allah sedemikian di dalam sembahyang sidin. Warnanya terbuka ilmu mukasyafah, ilmu mukasyafah. Untuk menentukan makna-makna ini ada setiap waktu sebab-sebab yang tersembunyi yang tidak terhitung. Kadang-kadang dia dalam sembahyang diperlihatkan surga, kadang-kadang dalam sembahyang seseorang diperlihatkan neraka, kadang-kadang dalam sembahyang dia diperlihatkan Allah kejadian-kejadian yang akan ia hadapi. Itu bermacam-macam. Sebabnya kenapa? Yang paling kuatnya adalah persesuaian himmah. Apa yang diinginkan oleh seseorang itu, apa nang inya pikirkan sebelum sembahyang itu. Nah, dalam sembahyang inya bisa dibukakan oleh Allah hijabnya. Karena apabila himmah itu dihadapkan kepada sesuatu yang tertentu, maka hal itu lebih utama untuk terbukakan. Kita ingat kisah manaqib Imam Ghazali dan adiknya Ahmad Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali jadi imam di masjid. Nang ading Ahmad Al-Ghazali mengikut di belakang. Tahu-tahu Ahmad Al-Ghazali mufarakah dengan kakaknya. Mulik ke rumah. Ditakuni oleh nang mama, kenapa kamu ada 4 kakak sembahyang di masjid? Ujar Ahmad tadi mengatakan dalam sembahyang ulun tadi, ulun melihat bahwa hati kakak ulun itu berlumuran dengan darah. Nah ini namanya ilmu mukasabah. Dalam sembahyang dia diperlihatkan Allah, hati imam itu macam apa? Ini ilmu mukasabah. Karena sembahyangnya ikhlas, sembahyangnya khusyuk, sembahyangnya penuh ta'zim kepada Allah, diperlihatkan Allah ilmu mukasabah, melihat bahwa hati imam itu berlumur darah. Begitu Ghazali balik ke rumah, jernang mama, kenapa ikam nak macam itu? Hati ikam berlumur darah, jadi ikam. Jar Ghazali, benar. Ulun waktu sembahyang tadi, ulun keingatan, ulun mengarang tentang babul haid. Mengarang kitab tentang babul haid, kan haid membicarakan darah. Nah, sampai dalam sembahyang tak ingat karangan seorang itu babul haid, berarti hati berlumuran dengan darah. Nah, makmum nang di belakang dibuka akan ilmu mukasabah, melihat dia hati imamnya. Manakala urusan-urusan ini tidak terlihat kecuali pada cermin yang jernih. Perkara-perkara seperti surga, seperti neraka, atau bagian-bagian gaib lainnya, itu kada akan bisa terlihat kecuali pada cermin yang jernih. Hati yang jernih maksudnya. Menceramin tu kabur, siapa aja berhumbayang ke situ kada kelihatan. Ceramin kabur, walaupun nang bungas diceraminakan ya itu kada baik. Nang kada bungas sama, makinnya kada baik lagi. Kenapa? Cerminnya kabur. Artinya padahal waktu kita sembahyang itu Allah menebarkan berbagai macam ilmu mukasabah kepada kita. Cuma karena cermin kita ini kabur, kada kau menangkap. Cerminnya ada, cuma kabur. Padahal seluruh cermin itu kabur. Artinya sebijian cermin itu kabur. Maka terhalanglah petunjuk daripadanya. Ada kamu melihat. Bukan karena kikir dari pihak zat yang memberikan kenikmatan petunjuk. Bukan karena Allah kikir dengan hidayahnya. Bukan karena Allah kikir memberikan ilmu mukasabah kepada kita. Bukan. Tetapi karena keburukan bertumpuk-tumpuknya kuturan pada tempat penerimaan petunjuk itu. Nah, karena wadahnya ini nang kada kau diandaki itu. Di mana lidah-lidah bersegera mengingkari hal yang seperti itu. Artinya banyak orang nang mengingkari seperti itu. Bahwa dalam sembahyang itu akan dibukakan Tuhan kita ilmu mukasabah, dalam sembahyang kita akan bisa diperlihatkan Allah tentang alam barzakh, dalam sembahyang itu diperlihatkan macam-macam. Itu banyak orang nang mengingkari. Bisalah macam itu, kayak apa terjadi macam itu? Nah banyak nang mengingkari. Masa dalam sembahyang kita melihat surga lah, melihat neraka? Nah, kenapa sebabnya mengingkari itu? Karena tabiat itu ditabiatkan untuk mengingkari sesuatu yang tidak hadir. Karena orang ini kada bisa dapat macam itu, lalu ia mengingkari akan terjadinya seperti itu. Seandainya janin, anak nang dalam perut ibu, seandainya janin itu mempunyai akal, niscaya ia mengingkari kemungkinan wujud manusia di udara yang lapang. Kenapa? Karena ia belum pernah hidup di udara yang lapang.
Dan seandainya anak kecil itu dapat membedakan apapun, barangkali ia akan mengingkari kerajaan langit dan bumi yang dikatakan oleh orang-orang yang berakal. Demikianlah manusia itu pada setiap tingkatan hampir mengingkari tingkatan sesudahnya. Tingkatan 3 kerap kali mengingkari apa-apa yang terjadi oleh orang yang berada di tingkatan 4. Orang yang mengingkari tingkatan kewalian, lazim baginya untuk mengingkari tingkatan kenabian. Dan Allah menciptakan makhluk dengan bertingkatan-tingkatan. Maka tidak seyogianya setiap satu tingkatan mengingkari apa yang dibalik tingkatannya. Jangan langsung mengingkari. Wah, ada mungkin terjadi macam itu. Ada mungkin menurut ukuran seorang, ada mungkin menurut akal seorang. Namun manakala mereka menuntut hal ini untuk perdebatan dan pembahasan yang mengacaukan, dan mereka tidak mencarinya untuk menjernihkan hati dari sesuatu selain Allah Azza wa Jal, maka mereka kehilangan dan mengingkarinya. Ada mendengar kisah macam itu, ada orang yang sembahyang dibukakan oleh Allah ini. Inya mengingkari. Tapi kadang mau mencontoh meniru kayak apa, mestinya macam ini ditiru, cobakan kayak apa, bersihkan hati, jernihkan hati. Kalau pina dapat macam itu, kadang mau membahas dengan pembahasan yang mengacaukan, akhirnya mengingkari. Barang siapa yang tidak termasuk ahli mukasyafah, maka tidak lebih sedikit daripada beriman kepada yang gaib. Nah, artinya kalau kita dalam sembahyang kita kada pernah diperlihatkan Allah macam itu, kita sembahyang kada pernah dapat ilmu-ilmu nang gaib, amun kita macam itu, barang kita percaya kepada mereka yang dapat yang gaib itu, minimal itu. Mungkin kita kada sampai kepada makam itu, kita percaya barang kepada makam yang lebih tinggi itu. Dan ia membenarkannya sampai ia menyaksikannya dengan percobaan. Di dalam hadis terdapat, innal abda idza qama fis shalah rafa'allahu subhanahu al-hijab bainahu wa baina 'abdihi wa wajahahu biwajhihi wa qamatil malaikatu min ladun mankibaihi ilal hawa yusalluna bi salatihi wa yu'minuna ala du'aihi wa innal musalliya la yansuru alaihi albirru min ananis sama ila mafriqi ra'si wa yunadi munadin law alima hadzal munaji man yunaji maltafat wa inna abwabas sama tuftahu lil musallin wa inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu bi 'abdihil musalli. Artinya sesungguhnya hamba apabila berdiri dalam salat, maka Allah yang maha suci mengangkat hijab tirai antara dia dan hambanya. Diangkat Allah hijab, sehingga kita bisa melihat kerajaan Allah, bisa melihat arasnya Allah. Dia Allah menghadapinya dengan wajahnya orang tersebut. Dan malaikat berdiri dari sisi kedua bahunya sampai ke udara. Kita sembahyang itu, malaikat kiri kanan berdiri sampai tumpuk-tumpuk sampai ke atas. Mereka malaikat tadi salat dengan salatnya, mengikut sembahyang kita dan mengaminkan doanya. Kita berdoa, malaikat mengaminkan. Sesungguhnya orang yang salat itu bertebaranlah kebajikan atasnya dari setinggi langit sampai ke pertengahan kepalanya. Dan pemanggil memanggil-manggil, seandainya orang yang munajat itu mengetahui zat yang ia munajat kepadanya, niscaya ia tidak berpaling. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka bagi orang-orang yang salat. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal berbangga kepada para malaikatnya dengan hambanya yang salat. Artinya ada
Kita sembahyang itu ada malaikat kiri kanan kita umpat, ada malaikat mengaminkan kita, dibukakan pintu hijab kepada Allah. Nah, karena kita ini tadi cerminnya kabur, lalu kita kada bisa menyaksikan itu, kada bisa menyaksikan dan merasakan itu. Bagi orang-orang yang hatinya bersih, bisa dia melihat itu, paling kada bisa merasakannya. Dibukanya pintu langit dan penghadapan Allah Ta'ala kepadanya dengan wajahnya adalah kinayah sindiran dari keterbukaan kasab yang telah kami sebutkan tadi. Orang yang sembahyang itu dibukakan Allah pintu langit. Sebenarnya dia bisa melihat apa-apa kerajaan langit itu. Kalau orang yang sembahyang ini hatinya, mata hatinya bujur-bujur bersih. Di dalam Taurat tertulis, hai anak Adam, janganlah kamu lemah dari berdiri di hadapanku dengan salat, dengan menangis. Maka akulah Allah yang mana aku dekat kepada hatimu dan kamu melihat cahayaku dengan gaib. Kamu melihat cahayaku dengan mata hatimu, artinya. Ia berkata, kami berpendapat bahwa kelembutan, menangis, dan keterbukaan yang didapatkan oleh orang yang salat di dalam hatinya adalah karena dekat Tuhan yang Maha Suci terhadap hatinya. Apabila kedekatan ini tidak ada, yakni kedekatan dengan tempat, maka tidak ada makna baginya melainkan dekat dengan petunjuk rahmat dan terbukanya hijab. Orang yang sembahyang itu artinya dekat dengan Allah. Bukan berarti berhadapan Allah, bertatai Allah, kanda. Itu kata-kata kinayah daripada bahwa orang yang sembahyang itu dibukakan Allah segala yang terdinding bagi dirinya. Makanya dalam petunjuk agama kita, kalau kamu ada masalah yang kamu hadapi dan kamu tidak bisa memutuskan satu antara dua, bawalah sembahyang istikharah. Bawa sembahyang istikharah. Ini artinya apa? Dengan sembahyang itu kita akan dibukakan Allah hijab, sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang kita bingung sebelumnya. Sembahyang istikharah itu akan bermanfaat kepada kita kalau hati kita bersih, hati kita jernih. Sehingga dengan sembahyang itu kita dibukakan Allah dinding hijab, sehingga melihat mana yang bermanfaat diambil, mana yang kada. Kalau hati kita kotor, hati kita keruh, 10 rakaat sembahyang istikharah kada ada hasilnya apa-apa, makin tambah bingung. Nah, itu isyarat daripada agama bahwa orang yang sembahyang itu dibukakan Allah dinding hatinya. Dengan sembahyang itu dia akan bisa memutuskan perkara yang akan dia ambil selanjutnya. Dan dikatakan sesungguhnya apabila hamba salat 2 rakaat, maka kagumlah terhadapnya 10 baris malaikat. Setiap saf baris daripadanya ada 10.000 malaikat, dan dengannya Allah berbangga kepada 100.000 malaikat. Kita ini sembahyang, malaikat kagum dengan kita, malaikat salut lawan kita, malaikat iri lawan kita. Kenapa sebabnya? Karena kita diberi Allah sesuatu ibadah yang berbeda-beda, mulai berdiri, rukuk, sujud. Lain halnya malaikat. Demikian itu karena hamba itu di dalam salat telah menghimpunkan antara berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Allah memisahkan hal itu atas 40.000 malaikat. Ada malaikat yang berdiri tidak rukuk sampai hari kiamat. Ya Tuhan, malaikat kelompok ikam ini kau perintahkan hanya rukuk aja boleh semacam sampai hari kiamat.
Malaikat yang sujud tidak boleh bangun sampai hari kiamat. Malaikat kelompok ini ikam kuperintahkan untuk sujud, kada boleh bangkit dari sujud sampai hari kiamat. Demikian juga malaikat yang ruku dan duduk. Sesungguhnya apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada malaikat dari kedekatan dan derajat itu lazim bagi mereka terus menerus dalam satu keadaan, tidak berlebih bertambah dan tidak berkurang. Malaikat itu kada kau lagi meninggikan derajatnya. Malaikat itu kada kau lagi meninggikan martabatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh Allah. Ikam hanya boleh ruku sebuting sampai hari kiamat. Malaikat B ikam hanya boleh sujud sampai hari kiamat. Malaikat C ikam hanya boleh ruku sampai hari kiamat. Nah, jadi mereka malaikat itu kayak apa aja hendaknya meninggikan derajatnya di sisi Allah, kada kau lagi. Ingat situ bang sudah. Oleh karena itu Allah memberitakan tentang mereka bahwasanya mereka malaikat berkata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Artinya tiada seorang pun dari kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Nah, jadi makam malaikat tuh kada bisa naik turun, gana di situ. Manusia berbeda dengan malaikat. Nah, dalam peningkatan dari satu derajat ke derajat yang lain. Karena sesungguhnya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia mengambil faidah akan tambahnya dekat kepadanya. Ada malaikat yang diberi Allah tugas mengucap subhanallah wa bihamdih, itu lagi sebuting baca harus ikam sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugas oleh Allah membaca la ilaha illallah sampai hari kiamat. Dia boleh beralih-alih amalan, nggak boleh. Jadi malaikat itu kagum dengan manusia ini. Karena manusia bisukan bisa membaca salawat, kamarian bisa membaca Al-Quran, malam bisa membaca zikir, sembahyangnya ada ruku, ada sujud, macam-macam tingkah laku ibadah. Sehingga derajat manusia selalu naik, selalu bertambah. Karena sesungguhnya manusia selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia mengambil faidah akan tambahnya dekat kepadanya. Sedangkan atas para malaikat alaihimussalam, pintu tambah dekat itu tertutup. Tidaklah bagi tiap-tiap malaikat melainkan derajat yang mana ia berhenti padanya, dan ibadahnya yang ia sibuk padanya. Tidaklah ia berpindah kepada lainnya dan tidak lemah daripadanya. Jadi malaikat disuruh sujud sampai hari kiamat. Ini kada kau bertambah pada itu dan kada kau berkurang pada itu. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Artinya mereka malaikat tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya Allah, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ada malaikat yang ditugasi Allah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugasi Allah khusus untuk mendoakan fulan bin fulan sampai hari kiamat. Itu penggawiannya. Kunci tambahnya derajat adalah salat. Kunci bertambahnya tingkatan manusia di sisi Allah adalah salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah memuji mereka setelah iman dengan salat yang khusus, yaitu salat yang disertai dengan khusyuk. Kalau sembahyang itu kada khusyuk, Allah kada memuji. Bahkan Allah mengancam, wailun lil musallin,
celaka bagi orang-orang yang sembahyang nang kada karuban tadi. Nang dapat aflaha ini adalah alladzina hum bi salatihim khashi'un. Orang nang sembahyangnya khusyuk. Kemudian Allah mengakhiri sifat-sifat orang-orang yang beruntung dengan salat juga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Artinya dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi sembahyang khusyuk itu dikatakan beruntung oleh Allah kalau dia bisa memelihara. Jangan sekali aja khusyuk, karena isuk ada khusyuk lagi, nah itu ada masuk. Yang Allah katakan beruntung tadi orang yang khusyuk dan bisa memelihara. Kemudian Allah berfirman mengenai buah sifat-sifat itu, faulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Artinya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dia mensifatkan mereka pertama-tama dengan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan akhirnya dengan pewarisan surga Firdaus. Menurut saya, ujar Imam Ghazali, bahwasanya banyak perkataan lidah dengan kelalaian hati tidaklah sampai ke batas ini. Kalau kita sembahyang hanya mulut nang bicara tapi hati lalai, ada akan sampai ke batas ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman mengenai kebalikan mereka, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Artinya Allah bertanya di akhirat kepada orang neraka, agar Tuhan, apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat.